Oke, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal bandingin harga printer yang di online atau di toko. Ya, kalau misalnya teman-teman seringkali bingung nih mau menentukan mau beli printer itu di mana, apakah beli online lebih baik atau beli di toko retail. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalnya lokasi tempat teman-teman tinggal itu dekat sama pusat elektronik yang jualan printer dan juga komputer, teman-teman juga bisa langsung cek ke lokasi. Jadi bisa langsung datang ke toko offline-nya. Nanti bisa cek di situ, bisa cek barangnya seperti apa. Kita bisa lihat, kita bisa tanya-tanya dulu, dan juga kita bisa tanya berapa harga yang dijual di retail atau di toko-toko offline. Kalau misalnya teman-teman di Mangga 2, nah itu biasanya banyak toko-toko printer dan juga komputer. Tinggal dibanding-bandingin aja. Yang penting kita sudah tahu dulu tipe yang mau dibeli apa. Yang paling penting itu adalah tipenya dulu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi seringkali kalau misalnya kita tanya ke toko printer, itu biasanya mereka memberikan beberapa pilihan merek dan juga pilihan beberapa model. Nah, nanti baru dari sana teman-teman direkomendasikan kira-kira spesifikasinya cocok yang seperti apa. Tapi kalau mau belajar, lebih banyak ilmunya di online. Ya, kenapa? Karena informasinya itu langsung masuk dan langsung tepat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi, bukan berdasarkan katanya, tapi teman-teman bisa langsung review sendiri. Oke? Nah, sekarang kalau yang saya coba akan bagikan malam hari ini adalah satu, kita bandingin harga dulu, ya, bandingkan harga. Nah, yang namanya kita bandingin harga, ini artinya kita bisa bandingin secara offline, yaitu di antara toko satu dengan toko yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita bandingin secara online, kita bisa buka dari misalnya sekarang teman-teman sukanya apa di Tokopedia, atau misalnya di Shopee, silakan dibandingin aja, tipenya tinggal masukin, harganya tinggal dicek yang mana yang lebih murah. Itu yang pertama ya, jadi gampang banget untuk bandingin soal harga. Kadang-kadang kita kalau ke toko offline ya, kadang-kadang kalau saya ke toko offline tuh saya suka nggak enak kalau misalnya masuk toko mungkin satu toko atau dua toko masih oke. Tapi kalau misalnya di sepanjang jalan itu banyak beberapa toko, setiap toko kita masukin, kita tanyain satu persatu, itu kayaknya agak risih kalau buat saya. Ya, tapi kalau misalnya kita cek di marketplace atau di Tokopedia seperti ini, di Shopee, itu enak banget. Tinggal kita masukin aja tipe printernya apa, harganya kelihatan semua. Kita tinggal filter aja, mau dilihat paling banyak yang laku siapa penjualnya, dan juga kita bisa filter berdasarkan lokasi dan juga berdasarkan ulasan. Ya, jadi kita lebih enak feel free, nggak ada rasa nggak enak nanya-nanya terus, belum tentu jadi beli. Tapi kalau di online kita bisa bebas melakukan apa yang kita mau. Ya, itu menurut saya. Nah, yang kedua adalah cek promosi atau diskon. Nah, kalau promosi atau diskon itu biasanya di toko online itu banyak promosi dari si penyedia marketplace-nya seperti Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak atau Lazada, Blibli, whatever. Nah, teman-teman nanti bisa cek apakah mereka punya promo, apakah gratis ongkir, atau mungkin juga lagi ada diskon, atau lagi ada acara event misalnya 11.11 atau acara event-event tertentu. Nah, itu teman-teman juga bisa langsung ngecek di masing-masing marketplace ya. Kalau di toko offline gimana? Toko offline juga ada, tapi biasanya informasinya nggak secepat atau nggak se-update di toko online ya. Kalau saya sih lebih suka di toko online. Apalagi kalau misalnya kita punya grup, kita ikut grup, kita bisa lihat di Instagram atau mungkin juga di Facebook atau mereka punya grup. Nah, biasanya update promonya itu lebih cepat di online daripada di toko offline. Dan informasinya itu langsung nyampe ke kita yang mau beli printer. Kalau biasanya tuh di toko offline itu informasinya yang diberikan oleh si sales itu kadang-kadang suka lama, atau misalnya juga mungkin mereka lupa ya, karena mereka juga jualannya banyak merek, banyak model. Kadang-kadang juga lupa promonya apa ya. Nah, yang ketiga adalah baca ulasan pembeli ya atau review. Nah, ulasan pembeli atau review ini biasanya kita bisa cek juga di YouTube ya. Kalau di YouTube ini banyak yang suka ngulas printer, tapi biasanya juga di sini kebanyakan ngulas printer tapi nggak ada respon ya. Begitu ditanya, responnya juga nggak terlalu cepat atau nggak terlalu sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Jadi teman-teman
silakan cari-cari informasi lagi lebih detail supaya teman-teman juga bisa dapat jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan, ya. Nah, kalau misalnya kita tanya ke toko offline gimana? Tanya ke toko offline juga bisa, tapi kan kita harus datang ke toko offline-nya. Mungkin kita tanya hari itu kita ingat kita mau tanya apa, terus kita pulang, baru kita ingat, oh iya kita mau tanya lagi bisa nggak? Nah, itu kan kita harus repot bolak-balik ke toko offline-nya. Tapi kalau di online, teman-teman bisa masuk di grup, ya, bisa masuk di YouTube, bisa masuk di Google, bisa cari-cari review dari luar negeri juga bisa. Oke? Nah, itu yang saya bilang sebagai ulasan yang penting dan juga informasinya lebih banyak yang kita bisa cari di online kalau menurut saya. Dan keempat, cek garansi. Kalau di toko offline udah pasti rata-rata semuanya garansi. Di toko online juga semua garansi ya. Jadi semua printer yang kita beli di toko online, yang kita dapat invoice dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau apapun itu adalah invoice pembelian yang sah. Artinya kita misalnya beli di Tokopedia, ya kita beli satu printer, kemudian ada kerusakan, ya ada kerusakan, kita klaim. Nah itu invoice-nya bisa dipakai sebagai bukti kita klaim garansi misalnya 1 tahun. Nah itu invoice yang kita beli dari Tokopedia ini nanti teman-teman waktu transaksi itu kan ada screenshotnya, data penjualan, tanggal berapa, alamat dan lain-lain itu teman-teman bisa simpan sebagai bukti pembelian yang sah untuk kita klaim garansi. Ya, jadi mau di toko online, mau di toko offline itu semuanya aman, gak ada masalah. Nah kemudian selain daripada cek garansi, oh iya satu lagi yang perlu saya garis bawahi adalah garansi ya. Garansi kita lihat di sini. Di printer yang kita suka beli atau misalnya printer inktank ya, printer inktank ini teman-teman harus cek juga karena ada juga toko yang jualan printer itu tintanya bukan yang original alias tintanya tinta kompatibel ya. Jadi mereka bikin paket harga lebih murah sedikit, isinya printer yang merek tertentu misalnya merek A, tapi isi tintanya paketannya itu bukan yang seperti merek pabrikan. Jadi mereka kasih paket lebih murah, harga tintanya lebih murah, jadi harga printernya jadi seolah-olah lebih murah. Nah, biasanya mereka akan tulis di deskripsinya ya. Jadi nanti teman-teman harus cek juga. Kadang-kadang itu ada yang mereka pakai tinta kompatibel. Nah, kalau misalnya pakai tinta kompatibel itu artinya garansinya void, batal. Nah, menurut saya itu nggak worth it. Teman-teman hanya beda sedikit, paling nggak lebih dari 100.000, tapi teman-teman dapat tinta yang non-original, artinya garansinya langsung void. Ya, sayang. Kita lebih baik pakai yang original. Itu menurut saya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi dengan estimasi ongkos kirim. Nah, kalau estimasi ongkos kirim adalah kalau misalnya teman-teman mau beli printer, ya, misalnya mau beli printer, kemudian teman-teman bisa cek itu kira-kira ongkos kirimnya berapa. Ya, kita ambil contoh misalnya di sini. Di sini kan kelihatan nih ongkos kirimnya itu kelihatan ya. Di sini nanti teman-teman bisa lihat ongkos kirimnya berapa tergantung lokasi dan juga dari mana barang ini dikirim. Kalau misalnya teman-teman mau cari yang murah ya, teman-teman bisa pakai nih yang namanya JNE Cargo. Ini JNE Cargo itu harga pengirimannya menurut saya sih cukup murah dan juga dia aman dan cukup cepat ya, karena Sabtu Minggu sekarang juga dihitung sebagai hari kerja. Dan yang pastinya juga alamat itu harus sesuai, nomor telepon aktif dan juga alamat lengkap itu supaya teman-teman nggak kesulitan si kurirnya waktu mau ngirim barang. Oke, nah jadi sekarang nih buat teman-teman yang cari printer atau banding-bandingin harga printer di online atau di offline, kalau beli dari online itu semua bisa di cover oleh JNE atau misalnya ekspedisi lain, ke seluruh nasional bisa dikirim ya. Dan yang kedua yang penting adalah cek garansi. Cek garansi gini, kalau di toko lokasi tempat teman-teman nggak jual printer tersebut, teman-teman bisa beli di online. Dan kalau misalnya di lokasi tersebut ada service centernya, teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Karena semua di cover garansi di tempat tersebut. Jadi meskipun toko tersebut nggak jualan tipe yang kita cari, karena dengan alasan ya mungkin dia nggak mau stok tipe tersebut, atau mungkin juga dia nggak mau jual tipe tersebut, atau dia nggak tahu, kita bisa beli printer tersebut di online. Ya, jadi online itu produknya jauh lebih lengkap. Ya, jauh lebih lengkap, kita cari apa aja saya rasa semuanya rata-rata ada di sini. Dan juga kalau memang perlu yang dari Alibaba atau di luar negeri pun juga lengkap. Jadi kalau di online ini saya rasa produk variasinya jauh lebih lengkap daripada di offline. Dan informasi yang kita dapat, kita bisa langsung cek, kita tanya-tanya itu lebih cepat. Ya, itu menurut saya. Dan soal pengiriman udah nggak ada masalah, bisa pakai
tadi pakai kargo. Garansi juga nggak ada masalah, kita bisa cek di lokasi tersebut kalau memang ada service centernya, nggak ada masalah. Mereka nggak jualan, kita bisa beli online, service center tetap dilayani. Nah, jadi dengan kita memperhatikan hal-hal yang tadi saya sebutkan ya, ini teman-teman sekarang jadi punya satu gambaran bagaimana caranya atau mungkin nggak kita bandingin harga printer online dan juga offline. Nah, yang mana yang lebih baik keputusannya itu kembali ke masing-masing. Ada orang yang sukanya beli ke toko offline, jadi dia hanya bandingkan dulu nih harga di online berapa dan toko offline-nya berapa. Kalau nggak terlalu mahal, mereka lebih cenderung suka beli ke offline karena bisa langsung dibawa pulang, bisa langsung dites, bisa langsung dipakai. Ya, jadi terserah, itu tinggal terserah dari masing-masing sukanya gayanya seperti apa. Dan kalau kita bisa cek harganya di online, jadi kita juga punya satu patokan supaya di offline-nya nggak terlalu mahal ya. Dan juga perlu diketahui, semua produk yang dijual itu rata-rata sekarang adalah garansi resmi ya. Jadi kita nggak usah khawatir soal itu. Oke, nah itu aja yang saya mau sharing dari pendapat saya ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau misalnya punya pengalaman-pengalaman yang lebih bisa di-sharing silakan ya, atau ada yang mau ditanyakan juga silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.